Assalamualaikum Pak Bram. Waalaikumsalam. Pagi. Alhamdulillah Pak bisa menyempatkan hadir di sekolah Singkat Tribuna. Jadi pada hari ini saya masih ingin sharing mungkin coaching kali ya Pak. Ya, pengalaman yang Bapak sudah pernah dapatkan, bisa berbagi pengalaman baik. Ya. Jadi pada hari ini sih concernnya pada pengambilan satu keputusan. Yang pertama ingin saya tanyakan terkait dengan agenda hari ini, apakah Pak Bram mungkin selama ini di sekolah pernah menghadapi permasalahan? Kira-kira gimana Pak? Permasalahan pasti ada ya. Gimana kita memanage dia. Jadi karena kita kebetulan sekolah swasta yang pembiayaan dari masyarakat dan guru-guru juga semuanya aturan itu ada di yayasan, semuanya ada di yayasan kita sebagai pelaksana lapangan saja kebetulan kan. Permasalahan kita pernah sumpit di Tribuna itu saya sedang kegiatan di kepala sekolah. Saya punya cita-cita semua guru tujuan itu wajib asesor. Menjadi asesor. Jadi kita ada 8 guru tujuan, 16 guru umum, dan semua guru tujuan itu sudah di asesornya lah. Nah, udah cukup untuk peningkatan sekolah itu sekolah. Dan yang pernah jadi permasalahan itu ketika berjalan waktu nyari guru tujuan itu agak susah ya. Karena yang belum sesuai dengan keinginan standar sekolah kan agak susah dari guru tujuan. Kualifikasinya tiba-tiba kita udah tim, oke, kita udah beberapa kali beri berjalan, beberapa perusahaan oke, magang guru itu pasti kegiatan berjalan. Pertama kegiatan pemerintah waktu itu dengan guru ketiga tahun hilang saya 6. Pusing saya. Jadi kategorinya kan di sini memang ada dilema etika dan ada betul. Kalau di dilema etika kemarin sih yang kami bahas di forum Zoom kemarin, jadi memilih yang benar dengan yang benar. Ya, betul. Dilema etika itu Pak. Ya. Kemudian yang kedua memang salah, kemudian ada benar. Jadi kita harus bisa membandingkan kalau ini sebenarnya salah. Ya. Keputusannya Ya, pasti betul. salah, Ya. nggak akan kita ambil kan. Betul. Nah masalahnya kalau dilema etika ini pilihannya benar dengan benar. Artinya guru P3K sama-sama Betul. Jadi itu dianggap sebagai dilema etika ya Pak. Kalau saya lihat Dilemanya dari satu sisi seperti ini kan. Tadi ketika saya tahu, mungkin teman-teman guru yang ikut ketika ini enggak kan? Ya, memberi Awalnya informasi. enggak informasi. Kalau ketika saya dengar dari wakil saya itu saya mulai apa yang dilakukan gitu. Tapi saya coba tenang, saya panggil satu persatu, ngobrol biasa aja karena kita udah keluarga sendiri, ketemu sendiri ya. Nah satu-satu alasannya saya dapatkan, mungkin ya jujur saja mungkin kebanyakan ke arah apa ya, karena memang swasta kan jadi sekian namanya. Apalagi ini punya apalagi yang kalau jaminan misalnya nanti mau ada pensiun. Betul, apalagi kalau bapak-bapak kan ya, kita punya anak, punya istri itu kan dia sudah tanggungan segala macam. Oke, saya sih masih masuk. Cuman benturan itu terjadi di yayasan. Yayasan itu dia punya aturan karena kita semua guru kontrak setahun. Karena itu ada di pertengahan kawasan di pertengahan bulan Maret. Setelah saya panggil oke lah, saya sih namanya masa depan lah, tadi cari lagi gitu ya. Saya nggak tahu cari lagi kan gurunya nanti ya. Tapi tiba-tiba datanglah surat dari yayasan. Karena saya harus laporan ya, Pak ini ada guru kayak gini. Dapat surat dari yayasan. Suratnya masih ada di Iya. harus diberhentikan. Itu Pak, pusing saya. Gimana cara ngomong sama teman-teman saya ini gitu? Bagaimana di bulan Maret sedang kita kapan keluar SK-nya? Sekitar bulan Oktober. Masih lama ya dari jadwal yang Oktober tuh dia mau kerja di mana? Dari Gitu. mana? Dan satu sisi saya sebagai wakil yayasan di sini, dan satu sisi itu teman saya kenal apa yang harus saya lakukan gitu kan. Jadi saya coba ke yayasan, saya coba rembuk boleh nggak teman-teman ini diberikan
dinaikkan gajinya saja, gak usah pakai transport deh gitu, karena dia udah gak mau ngajar gitu. Saya coba bujuk-bujuk Bayu, akhirnya yayasan setuju, alhamdulillah saya baru panggil lagi teman-teman yayasan setuju, alhamdulillah saya baru panggil lagi teman-temannya, ini ada yayasan nah gitu. Ini masih ada nuraninya ya. Iya, karena kan namanya yayasan kan di jalan itu Pak, jadi dia nggak maksudnya nggak kenal, karena kalau salah ya salah, salah selesaikan gitu, melanggar aturan di kota ya itulah itu ada jalan terbaik. Cuman mungkin entah saya diterima baik oleh teman-teman P3K ini, saya juga kurang tahu, cuman saya sudah coba berusaha sebaik mungkin agar mereka tetap mendapatkan haknya, tetap tetap sesuai dengan kontrak jadi dia mendekati hari lebaran lagi THR yang diterima jadi nggak kapus sampai jalan itu sih. Alhamdulillah hubungan kami masih baik-baik saja. Jadi kalau saya baca di sini kan ada langkah-langkah yang diambil berarti tadi ya. Iya, adalah Jadi langkah yang pertama komunikasi dengan lembaga yayasan, teman-teman, terus ada negosiasi ya itu bulan-bulan terberat. Tapi alhamdulillah berhasil semuanya. Teman-teman yang tidak ditinggalkan yang masih di sini juga setuju, saya diskusi. Gimana kalau langkah itu ya Pak, kita bisa yayasan ya. Terus alhamdulillah hubungannya sampai sekarang baik-baik saja. Iya baik. Jadi ya kalau saya amati sih juga di sini ada beberapa pertanyaan bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika ada kasus di Dunia berarti tetap memanggil itu tetap Iya. berkomunikasi dengan yayasan Betul. dan mungkin pilihan ini jarang dilakukan oleh sekolah lain, terutama yang sekolah-sekolah swasta yang besar. Mereka tidak peduli ketika ketahuan, bahkan di awal langsung ke sekolah. Iya, tapi ini luar biasa, maksudnya pengorbanan Bapak buat berkomunikasi dengan yayasan itu diterima gitu. Alhamdulillah Solusinya. Alhamdulillah untuk waktu yang tepat, waktu yang tepat dan ngajak ngobrol itu saya ajak ngobrol ketika saya ajak makan siang lagi. Kalau makan siang enak ngobrol wah lagi apa tadi sama gitu. Nah, baik, pertanyaan berikut Pak. Dan ini kira-kira yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang sudah terjadi kemarin itu di langkah yang mana Pak? Yang efektif Paling efektif karena mengumpulkan informasi dulu. Informasinya kan saya menggunakan alasannya apa dan dari segala macam sebagai ya datang dari loh mesti informasinya kan keluarga kan keuangan dari data tersebut baru saya bawa ke yayasan. Itulah saya buat lobby negosiasi dengan yayasan minimal kita sentuh lah kalau udah menyangkut posisi ya, ini ada satu. Nah, cuma ada keuntungan juga dari situ. Saya setelah ngomong itu dengan yayasan tahun berikutnya yayasan meningkatkan walaupun nggak besar untuk kesejahteraan guru ini ya kita pelan-pelannya masukkan kita naikin biar nggak pada pergi lagi ya siap bu dada kita oh ya alhamdulillah berarti ada dari segi peningkatan siswa. alhamdulillah. Nah, jadi karena di sini kebetulan Tribuna ini baru bergabung di Persaudaraan 2019 artinya tidak Nah, di sana mungkin secara penduduk yang terdekat mungkin begitu ya, karena wilayahnya kan ya beda sih karena apa dan sekitarnya tidak sih masih belum ada dari sana. Memang kalau pemain baru masyarakat Indonesia kita buat di sini tapi pelan-pelan sudah mulai. terus kemudian tantangan dalam mengambil keputusan ketika terjadi kasus yang tadi ada yang terberat. Yang terberat buat saya adalah saya harus menahan itu juga emosi. Ada marah juga ya Pak. Di satu sisi kalau saya berposisi berdiri sebagai wakil dari yayasan ya, itu saya agak kecewa karena memang Kita sudah berjuang bersama-sama ya Pak. banyak materi dan juga yang sudah kita keluarkan beban cukup besar untuk membuat teman-teman jadi. Tapi di satu sisi karena saya namanya guru kan teman ya, saya tahu kebutuhan dia gitu ya, kebutuhan teman-teman ini mungkin berbeda-beda dan mereka bisa
mau nggak mau saya harus membuktikan diri saya dulu gitu. Komunikasi sih, gimana cara gaya ngomongnya supaya kedepannya punya baik saja gitu. Kemudian di berikutnya apakah ketika ada permasalahan melakukan menjatuhkan menyelesaikannya atau langsung di saat itu juga diselesaikan. Jadi ada dua opsi, misalnya ini diselesaikan saat itu juga karena memang ini masalahnya urgent, atau memang dijadwalkan saja nanti kita atur agar terkelola dengan baik. Ketika saya mendengar awalnya dan orang membuat, langsung saya buat algoritma saya satu yang di dalam pikiran saya 3 awal. Pertama sampai dulu orang sekian bisa saya yayasan dan satu surat yang saya datang. Habis itu yayasan kalau ada surat saya udah feeling gimana cara lagi buat waktu ini kita surat. Kalau itu saya berlangsung lebih jadi dia terus Instruktur ya. Iya. Wah, luar biasa ini. Kalau gitu kasihan saya Jadi teman-teman kalau nanti bisa dilakukan mungkin pikirannya sama dengan seperti yayasan ya Pak. Wah, artinya langsung dikatakan itu ya gitu. iya, tapi saya jaga hubungan relasi sih. Karena bagaimanapun sesuatu nanti ketemu lagi ya, Ketemu lagi. yang apa Iya. Jadi nanti suatu saat ini kayak kita minta bantuan atau apa ya. Kan bagaimana kita satu cuman komunikasi sih jadi sama-sama enak loh. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang dapat mempermudah membantu orang Ada, jadi di dunia itu saya coba ternyata saya terus harus struktural, kepala sekolah, ada wakil seseorang, kepala jurusan, mulai dari BK dan benda manajemen ya. Sebenarnya saya buat tim dan kita harus kompak. Jadi setiap ada permasalahan, saya ide saya ini saya paparkan dulu kepada mereka. Jadi mereka kasih ide, kasih ini, nah saya berjalan dengan baik. Baik, kemudian terakhir Pak, ketika sudah selesai pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari perusahaan ini, baik, terutama kasusnya kan tadi guru kita, andalan kita tiba-tiba Iya. Pembelajaran yang saya ambil yang pertama, saya mesti meningkatkan lagi untuk gaya komunikasi saya. Jadi kepada teman-teman gimana caranya, karena kita ngomong antara maaf ya maaf kan beda. jadi itu mesti saya belajar lagi pelan-pelan gitu, supaya mereka bisa masuk kita persuasif. Terus yang kedua, saya harus paham masing-masing karakter dari setiap guru saya, maupun itu dari manajemen maupun dari guru yang lain. Karena masing-masing karakter gaya komunikasinya itu nggak bisa disamakan. Jadi supaya nanti apa yang kita diskusikan bisa berjalan. Karena kalau misalnya kita ada punya guru yang kira-kira kalau kita musuhin, kita nggak dekat, dia tambah jelek nanti. Tapi ya bisa saja, biasa tahun depan kita panjang. Cuman kalau dalam pikiran saya itu nggak bisa digituin, kita atur, kita masuk ke kita, ini ya kita sampai dia paham maksimal 3-4 bulan sih masih bisa lah. Nah baru dia baru kita pakai. Nah itu yang saya coba sebarkan ke manajemen saya video dan orang ya semuanya kok aman. Ya, baik, terima kasih nih Pak Bram sudah menyempatkan waktunya. Siap. Saya banyak belajar terkait dengan makan kasus-kasus ini mungkin bisa saja terjadi ya. Iya. Mungkin kalau di sekolah negeri bisa saja misalnya kekurangan guru. Kalau negeri itu kan harus di stop. Iya betul. Kita nggak bisa mengawasi siapa. Iya paham. Iya. Jadi mungkin nanti ketika ada yang keluar, berarti kan kita harus mencari. Berarti harus kemana. Iya betul. Iya. Baik, terima kasih Pak Bram atas waktunya sekali lagi. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.